Saya pernah lihat secara langsung di Bandung, itu rumah keluarga, ada beberapa jauh sih ya, beberapa gang lah rumahnya. Itu rumahnya mewah, besar. Terus tiba-tiba suatu waktu karena orangnya itu tidak suka bertetangga, tiba-tiba tahu-tahu rame. Ramenya kenapa? Ternyata ada garis polisi, Bu. Ternyata di situ sudah terjadi penggerebekan pesta narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Memang rumahnya besar, mewah, luas, tapi ternyata kenikmatan tersebut tidak dia gunakan untuk tadi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rumahnya, kenikmatan yang Allah titipkan tersebut dia tidak gunakan untuk bersyukur, malah kufur. Sama halnya dengan kendaraan panjenengan. Panjenengan ada yang punya mobil, ada yang punya motor, sepeda ontel, itu bukan punya kita, Bu. Walaupun tulisannya niku surat-suratnya atas nama panjenengan, tapi tetap kendaraan harta yang kita miliki bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kepedean saya punya motor 3, kita tuh hidup di dunia nggak punya apa-apa, Bu. Mau yang mobilnya 5, mau punya helikopter, itu bukan punya kita, itu cuman titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kendaraannya digunakan untuk pergi ke majelis taklim, untuk pergi ke masjid untuk sholat jamaah di masjid, ini berarti dia sudah membuktikan bahwa orang tersebut orang-orang yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama setempat, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para sesepuh bini sepuh, ketua Masjid Baitur Rahman, seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, atas kebaikannya, atas hidayahnya, yang mana sampai detik ini panjenengan, ibu, bapak, termasuk saya yang bicara niku masih terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki amalan ibadah kita sampai detik hari ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita semua sampai detik ini bisa membuat kita semuanya iman dan takwanya semakin meningkat lagi. Amin ya rabbal.
Tak lupa solawat serta salam marilah kita sanjungkan ke haribaan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya memulai membahas kajian rutin pada Jumat pagi ini, saya berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan panjang umur ibadah oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani semuanya. Kalaupun ada di antara kita yang sakit, keluarga yang sakit, sahabat, anak, cucu, mantu, semuanya mungkin kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang kepengen punya mantu ada? Bu-ibu udah pada punya mantu? Ada yang belum? Siapa yang belum angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5.000 ya. Yang kepengen punya mantu, kalau anaknya laki-laki berarti kepengen punya mantu perempuan. Mudah-mudahan bisa dapat calon mantu yang solehah, yang cantik parasnya. Koyok sinten? Hah? Kulo? Gak iso. Iki limited edition. Ya Allah. Yang cantik parasnya, cantik juga akhlaknya. Amin. Yang anak perempuan berarti kepengen punya mantu laki. Saya doakan mudah-mudahan dapat mantu yang soleh, yang ganteng, yang kaya. Kok menang bu? Koyoke pesimis kabeh yo. Hah? Gak mungkin dapat wong sugih. Mungkin gak bu? Mungkin. Jangan bilang gak mungkin, bisa jadi. Tahu-tahu ada yang dapat anak Pak Camat ya. Nah, kayak saya tiba-tiba punya mertua bupati gitu ya. Dulu. Jadi mudah-mudahan yang sugih. Yang terpenting adalah yang jangan sampai dia itu ringan tangannya, yang setia orangnya, yang orang tuanya sudah sepuh, biar dapat apa? Biar cepet apa? Dapat warisan. Aduh ya Allah, amin ya robbal. Dan mudah-mudahan bagi kita semua yang memiliki kesulitan dalam kehidupannya, ibu, bu, ini ngapunten, kelihatannya muka-muka sulit kabeh iki. Boh sulit rumah tangga, apa itu sulit ekonomi ya, termasuk yang ngomong. Mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar atas kesulitan kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu bapak semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekarang ini kita sudah berada hampir di penghujung bulan Rajab. Nek bahasa Jawa niku Rejeb nggih. Yang mana artinya masih ada kesempatan dari kita untuk bisa memaksimalkan ibadah. Karena bulan Rajab itu salah satu bulan yang mulia selain nanti bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan selain bulan suci Ramadan, minha arba'atun hurum.
Ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram, yang mana bulan haram ini pun sama memiliki kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan amalan ibadahnya. Apa saja 4 bulan haram ini saya hanya mengulang. Mungkin panjenengan niku alhamdulillah sudah ngerti semua nggih Bu. Yang pertama napa Bu? Bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah bulan keberapa? 11. Dzulhijjah bulan ke-12. Nomor 3 bulan Muharram. Nomor 4-nya baru bulan Rajab. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan ini saling berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu paling gampang Bu kita ingetnya, 3 bulan itu. 1 bulannya jauh sendiri, yaitu sekarang. Ya, di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban ada yang namanya bulan Rajab. Ibnu Abbas mengatakan ketika panjenengan khususnya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di 4 bulan tersebut, apabila panjenengan melakukan amalan-amalan ibadah, maka pahala yang diberikan oleh Gusti Allah itu 2 kali lipat daripada bulan-bulan lainnya. Kayak sekarang jenengan ngaji nggih Bu, niku lebih banyak pahalanya ketimbang bulan kemarin sama bulan depan. Jadi pahalanya ini insya Allah lebih banyak. Begitu pula kebalikannya, ketika kita berada di 4 bulan haram, ada seseorang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, keburukan. Nah, apalagi sekarang musimnya apa? Pil-pilan itu loh Bu, kampanye pilpres, pileg, iya. Ini hati-hati nih di bulan Rajab. Kalau ada yang suka manas-manasin orang, kalau ada yang suka kompor-komporin orang, nah ini dikatakan dosanya bisa 2 kali lipat daripada bulan-bulan lainnya. Ini kok ya pas ya, kita pas lagi pemilihan bertepatan ya, ketika kita sekarang berada di bulan Rajab. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah terus meningkatkan dan terus hati-hati dalam melakukan perbuatan kita. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang jahiliyah Pak, Abu Jahal and the gang, Abu Jahal dan kawan-kawan, mereka sedurhaka-durhakanya mereka ketika memasuki 4 bulan haram, mereka sadar mereka tidak melakukan kezaliman karena mereka tahu 4 bulan haram niku dosanya bisa lebih banyak. Jadi dikatakan oleh Rasul, Abu Jahal itu ketika di bulan-bulan haram ada orang yang zalim sama dia, mereka enggak balesnya nanti bulan depan, karena paham takutnya ketika dibales bulan-bulan haram mendapatkan dosa berlipat. Itu padahal Abu Jahal. Insya Allah kita bukan umat Abu Jahal nggih Bu, na'udzubillahi min dzalik. Kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu monggo kita maksimalkan ibadah, monggo kita jaga diri kita. Jadi menjaga akhlak diri kita ini bukan hanya ketika di bulan suci Ramadan saja. Di 4 bulan haram pun kita wajib berhati-hati. Yang pada senang ngomongin
aib orang lain. Ada Bu yang suka ngerasani wong sinten? Kabeh Neng. Kalau bisa jangan bulan Rajab, bulan depan aja. Jadi ini hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidup juga kita semuanya senantiasa hanya kepingin memiliki kehidupan yang tenang dan juga bahagia. Laras napa boten Bu? Angkat tangannya siapa yang pengen hidupnya nelongso, melarat? Angkat tangannya. Sedih ada? Pasti semua yang hadir di sini dulu waktu masih muda itu punya cita-cita nggih? Kepingin jadi apa, kepingin punya apa, kepingin bahagia. Intinya kepingin bahagia. Gak mungkin punya cita-cita kepingin hidup nelongso, itu gak mungkin. Tapi ternyata kehidupan yang bahagia itu bukan kita dapatkan dari materi. Karena sebagian orang berpendapat orang bahagia itu asalkan dia punya fulus. Tahu Bu fulus? Tidak ada fulus ente mamfus. Uang yang penting kaya maka bahagia. Apakah benar? Teori seperti itu benar apa enggak? Ternyata enggak juga Bu. Banyak enggak orang yang kaya mereka enggak bahagia? Banyak. Oh, kita bahagia karena punya kekuasaan, punya jabatan. Apakah benar dengan kita punya jabatan kita bahagia? Ternyata enggak, malah pusing, sering didemo sama masyarakat. Bikin kebijakan ini salah, begini salah. Emang dikira jadi pejabat gampang? Susah Bu. Ternyata enggak bikin manusia itu bahagia. Apakah kebahagiaan itu dengan memiliki kepintaran? Enggak juga. Orang semakin pinter kadang-kadang semakin miring Bu. Kepinteran jadinya. Iya. Apakah dengan memiliki ketampanan, kecantikan dia bahagia? Ternyata enggak juga. Pusing Bu. Bu. Ibu ngalamin enggak pusing? Oh berarti ibu cantik ya. Ya perempuan itu cantik, laki-laki ganteng. Ternyata kebahagiaan yang hakiki yang dapat kita rasakan itu bukan berasal dari tadi segi materi, kekuasaan dan lain sebagainya, melainkan kebahagiaan ini berasal dari hati kita. Dan hati tersebut atau kalbu kita bisa bahagia, bisa tenang, itu kita dapatkan dengan keimanan, dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, monggo panjenengan catet, diinget, rumus bahagia itu ternyata 2, singkatannya 2S. Apa Bu? 2S. S yang pertama syukur, S yang kedua sabar. Cuman 2 itu aja Bu. Panjenengan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, insya Allah bisa mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi bukan panjenengan bahagia karena ngejar harta, bukan. Ternyata 2, syukur dan sabar. Yang pertama syukur. Saya tanya, apa sih artinya bersyukur Bu? Biasanya kalau ada seseorang mendapatkan suatu nikmat, dititipkan suatu nikmat, maka dia akan mengucapkan apa?
Lafalnya alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah melakukan atau mengucapkan alhamdulillah, panjenengan sudah termasuk orang yang bersyukur? Nah, jawabannya belum tentu. Banyak orang yang ngucapin alhamdulillah hanya di lisan saja, tapi secara perbuatannya jauh dari bersyukur, Bu. Iya apa iya? Jadi syukur itu apa? Syukur itu adalah upaya kita menggunakan nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita, untuk senantiasa kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf, Bu, kalau panjenengan kita ada seseorang dititipkan suatu nikmat oleh Allah lalu tidak membuat dia dekat kepada Allah, tidak membuat dia taat kepada perintah Allah, artinya dia tidak bersyukur atau kufur. Contoh ya, Bu ya. Sekarang kan musim, tadi saya katakan pil-pilan. Ada orang yang terpilih menjadi pejabat. Kalau dia bersyukur sama Allah, maka titipan jabatan tersebut akan dia gunakan untuk senantiasa taat kepada perintah Allah. Dengan cara apa taatnya? Kalau pejabat, rasa atau pembuktian rasa syukurnya adalah dengan dia amanah. Berarti kalau orang-orang pejabat-pejabat yang korupsi niku syukur apa kufur? Hah? Kufur. Dia tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Panjenengan punya rumah bersyukur napa boten? Bu, punya rumah apa enggak? Hah? Punya? Bersyukur apa enggak, Bu? Cara bersyukurnya dengan cara apa? Orang punya rumah, cara bersyukurnya adalah rumah tersebut digunakan untuk ibadah. Di rumah kita sholat, nggih. Di rumah kita baca Quran, iya apa iya? Di rumah tempat kita untuk beribadah dengan suami, suami dengan istri. Di rumah tempat untuk mendidik anak-anak kita, iya apa iya? Itu bersyukur. Tapi kalau misalkan ada orang punya rumah, rumahnya besar, ada kolam renang, oh pokoknya mewah, tapi ternyata rumah semewah itu digunakan untuk kemaksiatan, artinya dia tidak bersyukur. Karena banyak contohnya, Pak. Saya pernah lihat secara langsung di Bandung, itu rumah keluarga, ada beberapa jauh sih ya, beberapa gang lah rumahnya. Itu rumahnya mewah, besar. Terus tiba-tiba suatu waktu karena orangnya itu tidak suka bertetangga, tiba-tiba tahu-tahu rame. Ramenya kenapa? Ternyata ada garis polisi, Bu. Ternyata di situ sudah terjadi penggerebekan pesta narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Memang rumahnya besar, mewah, luas, tapi ternyata kenikmatan tersebut tidak dia gunakan untuk tadi apa? Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rumahnya, kenikmatan yang Allah titipkan tersebut dia tidak gunakan untuk bersyukur, malah kufur. Sama halnya dengan kendaraan panjenengan. Panjenengan ada yang punya mobil, ada yang punya motor, sepeda ontel, itu bukan punya kita, Bu. Walaupun tulisannya niku surat-suratnya atas nama panjenengan, tapi tetap kendaraan harta yang kita miliki bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan kepedean saya punya motor 3. Kita tuh hidup di dunia nggak punya apa-apa, Bu. Mau yang mobilnya 5, mau punya helikopter, itu bukan punya kita. Itu cuman titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kendaraannya digunakan untuk pergi ke majelis taklim, untuk pergi ke masjid untuk sholat jamaah di masjid, ini berarti dia sudah membuktikan bahwa orang tersebut orang-orang yang bersyukur. Itu. Maka dari itu, buktikanlah kita kepada Gusti Allah terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kita buktikan segala sesuatu yang sudah Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Di situ dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pernah bercerita tentang 3 orang pemuda dari Bani Israel, Bu. Berapa? 3 orang ini diuji oleh Allah dengan penyakit. Pemuda yang nomor 1 itu diuji, dia memiliki penyakit kulit yang begitu parah. Tapi penyakit kulitnya bukan panuan, bukan apa, borokan kalau bahasa saya, bukan. Jadi penyakit kulitnya mungkin sejenis lepra. Nomor 2, penyakit kebotakan, dia nggak bisa tumbuh rambut, sehingga membuat pemuda ini malu. Lalu yang nomor 3, penyakit kebutaan, nggak bisa melihat. Dari ketiga pemuda tersebut, lalu Allah perintahkan malaikat untuk memberikan ujian kenikmatan kepada 3 pemuda tersebut. Malaikat menghampiri pemuda yang pertama. Tadi pemuda yang pertama sakit apa, Bu? Kulit. Malaikat tanya, "Wahai fulan, apa yang paling kamu inginkan?" Ditanya begitu, pemuda yang sakit kulit ini ngomong, "Saya kepingin penyakit yang ada di tubuh saya ini hilang. Saya kepingin punya kulit yang indah, nggak menjijikan kayak sekarang, supaya wong-wong kalau ngelihat saya ini nggak jijik." Akhirnya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat pun mengusap bagian kulit penyakit tersebut, lalu dikatakan dia pun sembuh, memiliki kulit yang sesuai yang dia inginkan, indah, putih, bersih. Terus ditanya lagi sama malaikat, "Harta apa yang kepengen kamu punya?" Dijawab sama pemuda yang pertama, "Saya kepingin punya onta." Nah, zaman dulu itu kalau punya onta itu udah keren, Bu. Mungkin kalau panjenengan dibilang pengen punya harta apa, panjenengan jawabnya apa? Hah? Rumah ya, mobil yang bannya ada 6 ya. Truk berarti. Lalu singkat cerita, malaikat pun memberikan onta yang sedang hamil. Itu pemuda yang pertama. Setelah itu malaikat pun menghampiri pemuda yang kedua. Sakit apa tadi pemuda yang kedua, Bu? Gak punya rambut. Sama pertanyaannya, apa yang paling kamu inginkan? Dijawab sama pemuda yang kedua, "Saya kepengen punya rambut yang indah, jangan botak kayak begini." Lalu singkat cerita, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala diusap kepalanya, lalu dia memiliki rambut yang indah. Ditanya lagi, "Harta apa yang paling kamu inginkan?" Kalau nomor 2, jawabannya, "Saya kepingin punya sapi." Akhirnya dikasih
Pemuda nomor 2 itu sapi yang lagi hamil. Terus selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 sakit apa tadi? Buta alias nggak iso ngelihat. Ditanya, apa yang paling kamu inginkan? Kalau yang nomor 3 jawabannya lebih santun, lebih bijaksana. Apa jawabannya? Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kepingin punya mata yang bisa melihat, supaya lebih gampang melakukan segala sesuatu termasuk ibadah. Lalu atas izin Allah diusap matanya sehingga pemuda yang nomor 3 pun bisa melihat. Ditanya lagi, harta apa yang paling kamu inginkan? Kalau yang nomor 3 kepengennya punya kambing. Jadi di antara nomor 1, 2, 3 yang paling kecil siapa? Yang nomor 3. Sehingga yang nomor 3 ini dikasih kambing sama malaikat, yang hamil juga sama. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian ternyata ketiga pemuda ini sukses Bu semua. Yang awalnya nggak punya, akhirnya yang nomor 1 bisa punya peternakan onta yang banyak, bisa punya. Nomor 2 peternakan sapi yang banyak. Nomor 3 bisa punya peternakan kambing yang banyak. Lagi-lagi Gusti Allah ini menguji mereka semua dengan menurunkan malaikat, dan malaikat ini nyamar Bu, menjadi manusia yang sakit sesuai dengan apa yang pernah mereka alami. Jadi malaikat pertama mengunjungi pemuda tadi yang pertama, malaikat pura-pura jadi orang yang sakit kulit. Lalu dia ngomong sama pemuda yang pertama ini yang sudah sukses ini, dia bilang, wahai fulan, sesungguhnya aku ini orang miskin. Penyakit kulitku ini sangat menjijikan. Saya sedang melakukan perjalanan, tetapi di tengah perjalanan semua bekal saya habis. Kepengen bisa melanjutkan perjalanan, tolong berikanlah kemurahan hati kepada saya. Saya kepengen 1 aja onta buat saya. Jadi malaikat nguji. Apa kata pemuda yang pertama tadi Bu? Gak iso. Walaupun saya ini banyak onta-onta, tapi tanggunganku ini banyak, jadi saya nggak bisa kasih. Terus dibalas sama malaikat, kayak kamu iku sing dulu iku penyakit kulit sama seperti saya, dan kayaknya harta yang kamu miliki ini juga semua pemberian dari Gusti Allah. Malaikat ngetes pertanyaan seperti itu. Ternyata jawaban dari pemuda yang pertama adalah dia dengan sombongnya mengatakan, tidak, saya punya harta seperti ini karena keturunan dari nenek moyang saya. Saya punya peternakan onta ini adalah warisan dari nenek moyang. Mendengar ucapan seperti itu, lalu malaikat mengatakan, kamu sudah berdusta. Sesungguhnya apa yang kamu punya saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bisa mengambil semuanya dan bisa mengembalikan dirimu seperti sedia kala. Ucap malaikat tersebut. Lalu dia pun nyamperin lagi pemuda yang kedua, sama jawabannya. Ya, dia bilang nggak bisa saya kasih sapi 1, nggak bisa, tanggungan saya banyak. Lalu yang terakhir pemuda yang nomor 3, ternyata kalau pemuda nomor 3 jawabannya berbeda Bu. Kata pemuda nomor 3, monggo silakan sampean pilih aja mana kambing yang kamu sukai, karena dulu juga saya pernah buta. Karena dulu juga saya pernah nggak punya uang, nggak punya duit. Jadi silahkan kamu pilih 1 kambing yang kamu sukai.
Mendengar ucapan tersebut, akhirnya malaikat itu mengatakan, "Gak usah, ini saya cuman disuruh ngetes sama Gusti Allah. Apakah kamu termasuk orang yang syukur atau termasuk orang yang kufur?" Sehingga apa kata malaikat? "Insya Allah kamu termasuk orang yang diridhoi oleh Allah, dan dua temanmu itu orang yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa ujian yang Allah berikan bukan hanya sekedar kesedihan, bukan hanya sekedar musibah, tetapi ujian kenikmatan. Hati-hati kalau kita diberikan suatu nikmat, jangan sampai membuat kita jadi sombong. Jangan sampai membuat kita jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita sombong, maka azab Allah sangat pedih. Kan kata Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku tambah lagi. Barang siapa yang kufur kepada nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Azab yang Allah berikan itu bisa jadi Allah kasih kontan di dunia, bisa jadi juga kalau enggak tobat Allah berikan ketika di akhirat. Yang bahaya Pak, kalau kita enggak sadar kita sudah sombong, lalu kita enggak tobat, maka di akhirat akan celaka. Celakanya apa? Akan dimasukkan kepada neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ada satu contoh lagi orang yang kaya raya dia sombong. Siapa? Qarun. Pernah dengar? Ibu tahu Qarun? Qarun itu dikasih kenikmatan harta berlimpah oleh Allah, tapi dia tidak pernah memuji Allah, tapi dia tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Di akhir hidupnya, ketika dia tidak mau bertobat, Allah pun mematikan Qarun dengan semua hartanya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Itu hukuman dari Allah kepada orang-orang yang sombong, yang tidak mau bertaubat. Maka dari itu semua kenikmatan yang sudah Allah kasih kepada kita, monggo kita ingat, kenikmatan itu bukan cuman dari harta ya, bukan cuman dari benda yang kita punya. Sehat juga nikmat napa boten? Ingat gak tahun 2020 ada yang kena COVID meninggal dunia nggih? Kenapa meninggal dunia? Kekurangan apa? Oksigen. Artinya ternyata bisa nafas nikmat napa boten? Panjenengan jangankan nafas, nih flu, mampet lobangnya satu, enak nggak nafasnya? Enak nggak Bu? Nafasnya cuman sebelah gitu, enak nggak? Gak enak. Maka dari itu kita nggak usah jauh-jauh bersyukur sama Allah karena misalkan punya rumah yang bagus, bersyukur sama Allah karena punya kendaraan yang banyak, baru bersyukur. Jangan jauh-jauh. Walaupun kita mungkin gak punya harta, gak punya kekuasaan, gak punya kepintaran, tidak diberikan kecantikan, tidak diberikan ketampanan, tapi Allah masih berikan nikmat kesehatan, maka kita tetap wajib bersyukur. Caranya apa? Kesehatan yang kita punya ini kita gunakan untuk ibadah. Jadi nggak ada alasannya diundang pengajian, padahal nggak sakit tapi kok
aku aras-arasen yo iku kok kayak meriang. Padahal nggak meriang-meriang amat, Bu. Selama panjenengan masih bisa berjalan, ayo kita buktikan sama Allah. Katanya sehat, katanya nikmat, buktikan untuk ibadah. Kan kadang-kadang suka gitu nggih, Bu? Ada perasaan males, ada perasaan capek yang pada kerja, misalkan seharian dari pagi sampai malam dia kerja. Akhirnya tidak membuat orang tersebut mau membuka kitabnya, apa? Al-Qur'an, dengan alasan capek, wis ngantuk. Nah, ini termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Hati-hati. Panjenengan sibuk urusan dunia lalu lalai dalam urusan akhirat. Apalagi ini masalah baca Al-Qur'an, kitab pedoman kita semuanya. Kalau ada alasan karena capek, lelah menjadi alasan kita malas untuk ibadah, artinya jangan-jangan kita sudah tidak bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah panjenengan yang hadir di sini sudah membuktikan kepada Allah bahwa panjenengan termasuk orang-orang yang bersyukur. Dengan seperti itu, maka janji Allah tadi apa? Akan ditambah nikmat-nikmat lainnya kepada orang-orang yang bersyukur. Itu yang pertama. Syukur dengan cara menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ibadah. Syukur nomor 2, manusia dikatakan bersyukur supaya dia hidupnya ayem, tenang, adalah dengan cara tidak membanding-bandingkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ibu, Bu, kenapa ada perasaan di dalam hati ini iri kepada orang? Kenapa ada perasaan hasad, tidak suka kepada orang lain? Kenapa? Karena hatinya itu tidak memiliki ketenangan. Kenapa bisa enggak tenang? Karena dia suka membanding-bandingkan. Contoh, ada fulan A dan fulan B. Fulan A punya mobil 1, fulan B punya mobil 3. Akeh nggih. Tiba-tiba fulan A ini hidupnya itu gelisah, enggak tenang, ngeluh terus kerjaannya, Pak. Dia bilang, ya ampun, kok aku mobilnya cuman punya 1, nggak kayak sebelah mobilnya wakeh ada 3, kok aku cuman 1 ya. Perkataan seperti itu, walaupun ya bahasanya niku sambat nggih, sambat ya Bu ya, mengeluh seperti itu sudah membuktikan bahwa dia termasuk orang yang kufur nikmat. Coba bayangkan, kalau kita suka membandingkan nikmat kita dengan orang lain, pasti itu saya yakin hati kita terus akan memiliki perasaan yang iri kepada orang. Iya Pak, iya. Sampai panjenengan pun misalkan jadi orang yang kaya raya sekalipun, kalau kerjaannya suka bandingin hidup sendiri dengan orang lain, pasti panjenengan tetap menjadi orang yang kufur nikmat. Maka dari itu, supaya kita bisa tenang hidupnya, tolong tutup matanya, tolong tutup telinganya untuk melihat nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Fokus Bu sama diri kita aja udah. Kalau mau panjenengan ngelihat orang lain, lihat dari urusan akhiratnya. Oh, si fulan setiap subuh itu mesti jamaah di masjid. Oh, setiap bulan itu si fulan mesti
sedekah, santunan anak yatim. Oh si fulan mesti puasa Senin Kemis. Itu baru boleh, Bu. Kita boleh tuh iri terhadap urusan akhirat orang lain. Supaya apa? Memotivasi diri kita menjadi lebih baik. Tapi kalau panjenengan ngiri kepada orang dalam hal harta, benda dan lain sebagainya, itu justru membuat kita kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, rumus supaya panjenengan kita semua bahagia adalah syukur yang benar-benar kita amalkan. Ya Bu ya, kira-kira saged napa boten ini? Ya dikit-dikit pelan-pelan ya Bu ya, dirubah mindset panjenengan, dirubah pikiran kita supaya hati ini selalu bersyukur, merasa cukup yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Terakhir nomor 2, supaya hidup bahagia, S yang kedua adalah sabar. Ini pasti panjenengan sampun khatam masalah sabar. Karena semua makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un." Kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan ujian yang buruk-buruk supaya mereka semua kembali kepada siapa? Kembali selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci panjenengan bisa sabar adalah senantiasa selalu ingat bahwa sesungguhnya ujian yang Allah kasih niku pasti sesuai dengan keimanan kita sendiri. Bu, ngapunten nggih. Ujian yang Allah berikan saat ini kepada panjenengan dengan ujian yang Allah berikan kepada saya itu pasti berbeda. Bisa jadi ujian yang Allah berikan kepada panjenengan lebih berat. Kenapa? Karena iman panjenengan mungkin lebih tinggi daripada saya. Begitu pula kebalikannya. Ya Bu ya. Jadi tidak ada yang namanya manusia yang tidak mampu melewati ujiannya masing-masing. Maka kalau ada orang yang putus asa, dia tiba-tiba ngapunten bunuh diri, nggak kuat dengan ujian yang Allah kasih, lalu dia putus asa, artinya dia tidak percaya dengan janji Allah. Kan janji Allah apa Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji seseorang di luar dari kesanggupan hambanya. Jadi kalau sekarang panjenengan lagi nggak kuat, ya Allah kok kayak angel gitu ya, susah banget kok ini nggak kelar-kelar, ada lagi. Pernah nggak kayak gitu? Tahan Bu. Suruh Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Suruh Allah apa? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar, jadikanlah sholat sebagai penolongmu, kata Allah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Gak ada manusia yang gak punya ujian. Mau itu orang kaya diuji, mau itu miskin diuji, mau dia pejabat diuji, gak punya jabatan pun diuji. Rumah tangga ada yang diuji, suaminya baik, soleh, ya, pokoknya Masya Allah imam yang baik untuk istri. Tetapi ternyata diuji masalah finansial, diuji masalah ekonomi. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada yang diuji, dia kaya, bergelimang harta, semua punya, tapi ternyata suaminya tukang selingkuh.
Banyak nggak Bu? Padahal istrinya sudah cantik, bening, indahoy, tapi tetap ujiannya apa? Suaminya tadi nakal, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada yang diuji orangnya soleh soleha, ini suami istri ahli ibadah, puasanya luar biasa. Diuji anaknya, nakalnya luar biasa, nggak pernah sholat, suka kabur. Ada nggak yang gitu Bu? Banyak. Ada juga yang diuji, pokoknya sudah perfect, suaminya baik, istrinya soleha, finansialnya bagus, diuji nggak punya anak. Padahal uangnya banyak nih, tapi ternyata diuji tidak memiliki keturunan. Ada juga yang kebalikannya, udah orang nggak punya, setahun sekali melahirkan Bu. Udah tahu miskin, tapi kok tiap tahun lahirin Bu. Dari mana duitnya? Ada yang kayak gitu. Jadi setiap yang hidup itu nggak punya masalah. Ini kita yang hadir di masjid ini pun sedang mengalami ujiannya masing-masing. Maka dari itu nasihat yang diberikan oleh para alim ulama, ya kalau panjenengan niku suka ke guru nggih, ke yai niku biasanya suka, Pak Yai niku kula usaha kula niku lagi turun Pak Yai, gimana caranya? Suka kayak gitu nggih. Ada bahasan-bahasan seperti itu, curhat kepada orang yang ahli agama. Mesti jawaban Pak Yai niku nopo Pak? Disuruh apa? Apa? Sabar. Karena memang cuman itu kuncinya. Wong Pak Yai juga katanya banyak masalah kok. Sama. Kuncinya memang jawabannya adalah disuruh Gusti Allah, kita disuruh sabar. Maka pahala bagi orang-orang yang sabar, kata Allah, jannah, surga. Masuk surga itu gak gampang Bu. Jangan panjenengan kira masuk surga itu kita mudah. Enggak. Masuk surga itu kita perlu usaha. Di antara usahanya adalah dengan Allah menguji kesabaran hamba-hambanya. Kalau kita lulus ujian Allah, maka kita akan mendapatkan jannahnya insya Allah. Amin ya robbal. Jadi kira-kira dua itu yang tolong panjenengan jadi pegangan hidup supaya hidup kita apa? Tenang ya Bu ya, enggak pusing Bu. Kalau ingat itu udah syukur dan sabar. Masalah lainnya, ibadah-ibadah lainnya itu bisa panjenengan tambahkan. Ya, tapi dua prinsip ini monggo kita tanamkan ke dalam hati supaya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena sekarang masih di bulan Rajab, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan duduk hadir di sini, panjenengan yang mendengarkan, saya yang berbicara, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini senantiasa diridhoi, diberkahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama baca doa Rajab, nggih Bu, hafal? Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma
Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana Allahumma barik wa Sya'bana wa salli wa salim iman al-ahmada salli wa iman al-ahmada wal ali wal ashab wal ali wal ashab qad wahada Allahum barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Allahumma barik lana Jaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini senantiasa bisa bermanfaat. Sebenarnya kalau saya atau para ustadz-ustadzah, alim ulama dakwah itu sebenarnya manfaatnya bukan buat jamaah, tapi manfaatnya buat yang ngomong, ya Bu ya. Karena kalau penceramah, mubalighah ikhlas dalam berbicara menyampaikan satu ilmu, dia akan mendapatkan pahala bagi yang berbicara. Kalau panjenengan bisa ngamalkan, jadi pahala juga buat yang berbicara, juga yang mengamalkannya. Jadi mudah-mudahan yang singkat barusan saya sampaikan bisa maslahat dunia wal akhirah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan sudah pasti hanya milik Allah. Ketidaksempurnaan pasti berasal dari saya, karena saya juga sama seperti panjenengan. Kita semua sama-sama manusia yang terus-menerus berusaha untuk berubah setiap harinya menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir disuruh ditutup doa. Ada yang lebih sepuh daripada saya? Saya tuh sebenarnya Pak ngapunten, nek doa itu biasanya kepengennya niku ada sesepuh, karena saya juga kepengen dapat barokah doa. Tapi berhubung panitia nyuruh saya, mohon maaf, bukannya saya mau mendahului panjenengan semua. Kalau saya simple doanya, simple ini tapi bisa senantiasa membawa kebahagiaan. Apa doanya? Doa selamat dunia, selamat akhirat. Itu aja. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام، فهينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا يا واسع يا ربي واغفر لنا ماما يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.